Halo teman-teman. Oke, ini saya mencoba untuk menganalisa tentang pair XAU USD ya, yaitu gold. Gold ini kita kalau ambil time frame besar, bisa kita lihat bahwa gold ini adalah masih struktur uptrend untuk time frame weekly. Jadi terlihat dari trendline yang saya garis ini, ya. Ini adalah trendline weekly. Trendline weekly ini bisa menjadi support. Jadi kita trendline bisa jadikan support resisten. Ini adalah supportnya trendline weekly. Dan yang ini adalah trendline weekly untuk resistennya. Jadi membentuk pola triangle ya. Kita bisa lihat di sini dari sejarah, setiap dia menyentuh area support trendline ini, dia selalu mantul. Kita bisa lihat ya. Setiap dia menyentuh area support trendline, dia akan mantul. Jadi trendline ini adalah trendline support yang kuat. Karena setiap harga menyentuh area trendline itu, dia akan memantulkan kembali ke atas. Berarti itu bisa menjadi support yang sangat kuat. Sedangkan untuk trendline weekly-nya, untuk resistennya, itu adalah ini. Kita tarik garis. Ya. Maka ini, ya, ini juga. Lalu dia break, confirm break di sini. Berarti potensi melanjutkan kenaikan. Sudah keluar dari, sudah tembus resisten trendline. Jadi polanya ini adalah pola kenaikan. Lalu dikonfirm juga dengan pola candlestick. Itu ada namanya 3 white shoulder. 3 candle hijau. Ya. 3 candle hijau. 1 2 3. Namanya 3 white shoulder candlestick pattern. 3 white shoulder itu berarti dia akan melanjutkan penerusan untuk up. Jadi di time frame weekly dia sudah break resistance trendline yang besarnya. Di sini di trendline-nya sudah di break, maka dia akan melanjutkan ke atas. Ada kemungkinan untuk koreksi, ada. Itu untuk time frame weekly. Kita turunkan ke time frame daily. Di time frame daily, di sini terlihat, ya. Setelah dia break ini, ya, dia break ini nih, resistennya. Sudah di break, dia ke atas ini, menyentuh resisten yang ini. Setelah itu dia pullback turun lagi untuk mengetes trendline, pullback. Baru dia lanjut lagi naik ke atas untuk menembus resisten. Jadi strukturnya pun masih uptrend. Setelah dia tembus resisten, yang resisten ini kan resisten sebelumnya ditembus. Maka resisten ini akan menjadi support. Pada saat dia break trendline weekly, kena resisten, dia pullback trendline, dia break resisten, ya. Setelah break resisten, dia turun lagi, pullback, ngetes area support yang tadinya resisten menjadi support, lalu dia melanjutkan kenaikan.
Kenapa area ini penting? Area RBS ini penting. Pertama, dia ada yang namanya saya tarik trend line, ya. Ini kita ubah warnanya biar agak cerah. Oke, ya. Nah, saya ada tarik juga untuk trend line daily-nya. Kita perhatikan yang trend line merah ini, ya. Trend line merah ini kan sebelumnya pucuk. Terus dia turun ke bawah, dia naik lagi ke area sini, dia turun lagi, dia naik lagi ke sini, mantul lagi, ini mantul lagi, ya. Dia turun ngetes trendline yang weekly ini, support, dia tembus support trendline weekly, lalu dia kena trendline daily, dia pull back, dia break lagi kena resisten, ya. Ini makanya ini adalah area-area pantulan. Lihat di sini, dia pull back ke bawah, kena di sini. Pas garis ini dan area resistance support, ya. Ini resisten become support, dan trendline ini yang tadinya ada trendline resisten maka akan menjadi support. Ketemu pas. Makanya kemarin saya sempat ada bilang itu adalah area pantulan di mana ya? Mana ada bilang itu area-area pantulan. Saya sempat share area pantulan saya bilang. Jadi ini ada area-area pantulan. Yang tadinya resisten, trendline resisten akan menjadi support di situ. Jadi kalau kita lihat ya, ini. Nah, saya ada share di channel. Saya bilang ini ada area pantulan. Maksudnya apa? Ini ada tadinya resisten daily, ya. Ya, mantul sini menjadi support, ya. Setelah dia break, dia turun lagi menjadi support. Dia naik ke atas lagi, dia turun lagi ngetes area ini. Nih. Ya. Ya, ketemu sama ini yang tadi resisten become support, dan ini ada tahanan kuat. Tahanan kuat. Dan makanya saya selalu bilang ini belum ada tanda-tanda reversal di time frame besar. Di time frame weekly dan time frame daily itu belum ada reversal, belum konfirmasi reversal. Turun hanya untuk koreksi. Ditambah lagi situasi politik, ya, geopolitik fundamental di Rusia Ukraina itu masih memanas. Jadi dari segi analisa teknikal, struktur masih uptrend. Struktur. Karena dia selalu membentuk high baru. Ya, dia tembus resisten, dia turun ke support, naik lagi ke atas, tembus lagi ke resisten. Jadi selalu mencoba untuk membuat higher high. Jadi selalu membuat higher high yang baru. Jadi selalu menembus resisten untuk membuat pucuk baru. Turun hanya untuk ngetes ke support yang tadinya resisten. Yang tadinya resisten akan menjadi support. Begitu juga di trendline. Yang tadinya resisten setelah ditembus dia akan menjadi support. Itu adalah struktur uptrend namanya. Makanya saya selalu bilang belum ada tanda-tanda konfirmasi untuk reversal untuk di time frame besar. Kalau di time frame kecil memang ada namanya downtrend. Itu koreksi. Jadi selama strukturnya masih uptrend di time frame besar, maka di time frame kecil di downtrend itu adalah koreksi di time frame besar. Itu kalau kita mau ambil acuan time frame besar. Ya, jadi secara struktur dia selalu membreak resisten. Ya, yang resisten ini di break, terus yang ini resisten ini di break,
Yang ini juga di break. Dia akan jadi strukturnya seperti anak tangga. Naik, turun. Dia break resisten, dia bikin pucuk baru, dia turun lagi ngetes support. Jangan yang tadi reset, naik lagi ke atas, bikin high lagi yang baru, dia turun lagi. Ya, dia break lagi ke atas, dia turun lagi. Akan selalu begitu. Itu adalah struktur uptrend. Jadi selalu membentuk pucuk-pucuk baru dari pucuk sebelumnya. Ini pucuk sebelumnya, ya kan? Dia tidak mampu membuat low yang lebih rendah dari low ini. Dia break yang ini, dia membentuk pucuk baru. Dia akan turun ke bawah, ketahan sama support. Dia break lagi yang ini, dia bikin pucuk baru. Gitu aja terus, seperti anak tangga. Jadi untuk naik itu dia akan naik ke atas, dia koreksi ke bawah, naik lagi ke atas, koreksi ke bawah, akan naik lagi. Itu adalah struktur uptrend. Ya. Jadi makanya saya selalu bilang, kalau kita mau trading ikuti time frame besarnya. Kalau time frame kecil boleh kita nge-sell, tapi probability-nya kan sell hanya dapat sekitar berapa puluh pip, tapi kalau kita nge-buy karena ini strukturnya uptrend, kita nge-buy otomatis kita profitnya bisa lebih besar. Ya. Itu kalau kita follow the trend. Oke, ini adalah untuk analisa time frame besarnya. Nanti saya lanjut untuk analisa ke time frame kecil, ya. Jadi saya pendahuluan dulu untuk time frame besarnya dulu. Nanti akan saya lanjutkan di H4. Jadi trendline ini, time frame besar ini sangat penting. Ya, tahanan-tahanan kuat. Nah, yang merah ini adalah tahanan daily. Oke. Nanti kita lanjut ke time frame yang kecil. Terima kasih.